Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon kuasa hikmat yang daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang berduka, karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hamba berdoa supaya firman ini menjadi penghiburan bagi mereka, menjadi kekuatan bagi mereka, supaya mereka semuanya ada dalam pertolongan, ada dalam sukacita yang daripada Tuhan, sekalipun secara fisik mereka berpisah, mereka berduka, tapi kami tahu roh kami harus kuat. Karena kami tahu kekuatan dari segalanya adalah di dalam roh kami. Biarlah Tuhan akan menguatkan kami semuanya, menolong kami semuanya, supaya firman yang kami pelajari ini juga menjadi firman yang boleh memberkati kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari membuka Filipi ya. Filipi pasal 1. Ya. Mari kita lihat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, jadi supaya kita yang masih hidup ini, ya kita semuanya memahami ya makna dari sebuah hidup itu, ya makna hidup itu penting, tapi bagi kita orang percaya mati itu juga penting. Ya, jadi dua-duanya sama-sama penting sebenarnya. Ya, baik hidup ataupun mati. Memang akan sakit bagi yang ditinggal ya. Bagi yang ditinggal akan sakit. Tapi bagi yang pergi sebenarnya, kalau kita ini hidup nih sekarang ya, saya hidup dan mati itu bagi saya sama-sama penting. Ya, hidup ya ada yang harus saya buat. Kalau saya juga meninggal atau mati, itu juga penting buat saya. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Jadi kita nggak bisa menolak ya, nggak bisa menolak. Tapi yang ada menikmati sebenarnya. Ya, jadi kalau kita hidup kita harus menikmati. Tapi kalau kita sudah meninggal, berarti selesai tugas kita. Ya, selesai tugas kita, selesai tanggung jawab kita. Sekalipun ada janji daripada firman yang mengatakan kepada kita bahwa kita akan diangkat dan lain sebagainya, itu janji yang memang harus dipenuhi. Ya, kita semuanya harus ke sana ya. Kita semuanya harus ke sana dan kita juga harus mengalami Kristus ya. Makanya di Tesalonika ya, 1 Tesalonika 4 tuh bilang mengatakan kepada kita, ya, mereka yang hidup, yang mati, yang meninggal akan lebih dahulu diangkat, kemudian kita yang hidup. Ya, jadi bagi Tuhan sama-sama penting. Maka kalau menurut saya bagi Tuhan itu yang meninggal itu jauh lebih berharga ya. Jauh lebih berharga. Kenapa saya katakan yang meninggal itu jauh lebih berharga? Karena mereka lebih dahulu diangkat. Ya, mereka lebih dahulu diangkat, lalu dikatakan kemudian kita yang masih hidup. Ya, kemudian kita yang masih hidup. Mari kita belajar dari Filipi sekarang. Saya baca ayat 21 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dikatakan sana ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah ini, saudara. Jadi mari kita lihat. Ada beberapa poin penting tentang hidup dan mati yang harus kita tahu. Ya. Yang pertama adalah hidup dan mati itu adalah penentuan daripada Tuhan. Ya, ini yang harus kita ingat di sini ya. Jadi hidup dan mati itu atau hidup dan meninggal itu adalah penentuan daripada Tuhan. Artinya apa? Kita nggak bisa mengatur segalanya. Ya, jadi hidup kita pun sebenarnya kalau kita jujur ya, dengan hidup yang ada sekarang ini kan kita hanya menjalani hidup yang ada. Ya, kita hanya menjalani hidup yang ada. Yang mengatur hidup kita itu langkah-langkah kita semuanya adalah dari siapa? Dari Tuhan. Nah ini harus dipahami oleh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa semua langkah-langkah kita, semua yang kita lakukan setiap hari dalam hidup ini, ya kan? Semua yang kita lakukan setiap hari dalam hidup ini, itu semuanya atas penentuan daripada Tuhan. Kita nggak punya hak untuk mengaturnya. Ya, tetapi yang ada apa? Nanti setelah kita menjalani setiap hari, barulah kita tahu bahwa ternyata hidup itu, ternyata ini yang saya kerjakan hari ini. Ini yang Tuhan mau hari ini buat saya. Ini yang sudah saya lakukan hari ini. Nah, jadi seperti itu saudara. Tapi setelah kita menjalani. Nah, makanya Alkitab itu selalu mengajarkan kepada kita bagaimana orang percaya itu melekat dengan Tuhan. Ya kan? Melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dikatakan tidak ada yang hilang dari hari-harinya kita ini. Ya kan? Tidak ada yang hilang dari hari-harinya kita. Kadang-kadang gini loh, pakai contoh, kita sibuk gitu. Kesibukan kita itu kan juga banyak menghilangkan hari-harinya kita gitu ya. Menghilangkan hari-harinya kita. Tetapi seharusnya semua kesibukan yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini harus dari atas sumbernya. Jadi itu semuanya dalam apa? Dalam penentuan Tuhan buat kita.
Nah, dengan Tuhan menentukan itu, di sanalah kita bisa apa? Enjoy, menikmati yang namanya hidup. Nah, ini pelajaran yang pertama ya. Dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 24 ini, hidup dan mati itu Tuhan yang mengaturnya. Nah, demikian juga dengan orang yang mati atau yang meninggal. Ya, hal yang sama. Bisa kita tentukan tanggal meninggal kita, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Saya nggak bisa berkata kita bisa tentukan, saudara. Semuanya cepat sekali sekarang. Coba lihat tuh, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Tadi saya lihat ada teman buka Facebook. Aduh, tiap hari setiap buka Facebook berita duka cita katanya. Ah, itu dia. Lalu kemarin saya lihat lagi teman saya. Ya, yang penting pernah kuliah S3 bareng. Lalu saya lihat, saya cek, ini teman yang S3 yang mana yang meninggal gitu ya. Nah, ternyata saudara, ya teman kami kuliah juga S3, ada juga yang meninggal tuh kemarin itu kan. Tapi kalau dia kena COVID. Ya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, mati dan hidup itu nggak bisa kita atur. Nggak bisa kita tentukan. Ya, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah mereka yang ya itu tadi yang meninggal di dalam Tuhan itu. Ya, karena mereka sudah selesai dari segalanya. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang sedang berkabung ya dalam hari-hari berkabung ini, mari kita melihat ini bahwa hidup mati kita itu kita nggak bisa mengaturnya. Jadi semuanya dalam penentuan Tuhan. Jadi saya ada hari ini karena penentuan Tuhan. Ibu-ibu ada hari ini karena penentuan Tuhan. Kalaupun ada di antara kita, keluarga kita yang berakhir juga mungkin hari ini, besok, dan lain sebagainya, itu bukan penentuan kita. Bukan kita yang mengaturnya. Ya, kadang-kadang ada orang bilang gini, kalau orang nyanyi ya, kalau di gereja-gereja Protestan itu kan ada lagu-lagu yang khusus dinyanyikan untuk orang-orang yang meninggal gitu ya, orang-orang yang meninggal seperti itu. Kadang-kadang kalau kita nyanyikan, jangan nyanyikan itu, emang kamu udah mau mati ya, katanya gitu. Padahal sebenarnya kita menyanyikan itu nggak ada tujuan apa-apa. Kita menyanyikan itu ya memang karena kita mau nyanyi saja. Ya kan? Karena kita mau nyanyi saja, karena kita mau mengenang bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang indah di saat-saat orang berpulang kepadanya. Nah, jadi ini bagian yang pertama, saudara. Hidup dan mati itu Tuhan yang menentukan. Lalu yang kedua adalah hidup dan mati itu punya makna bagi orang percaya. Jadi hidup dan mati bagi orang percaya itu ada maknanya. Sekali lagi ya, yang pertama tadi hidup dan mati itu katanya Tuhan yang menentukan. Dan yang kedua, hidup dan mati itu bagi orang percaya ada maknanya. Artinya apa, saudara? Artinya begini, kalau kita hidup harus ada maknanya. Kalau kita meninggal, paling bermakna lagi. Ya kan? Paling bermakna lagi. Nah, makanya itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21 itu, karena bagiku hidup. Nah, ini dia. Hidup adalah Kristus. Lalu yang kedua dikatakan, mati adalah keuntungan. Jadi, punya makna kan dua-duanya, saudara? Punya makna kan? Makna yang pertama dikatakan hidup adalah Kristus. Jadi kalau saudara hidup, menarik napas, ya ada di dalam dunia ini, hidup itu adalah Kristus. Berarti tidak ada alasan bagi kita kalau kita hidup ini, tidak membuat hidup ini jadi bermakna. Tidak ada alasan dalam hidup ini kalau kita masih hidup, ya kan? Kita depresi, kita frustasi, kita tidak punya arah, kita tidak punya ketentuan dalam hidup kita. Tidak ada alasan. Orang yang hidup adalah Kristus katanya. Tapi yang kedua, jangan lupa, ya hidup itu dikatakan, mati itu dikatakan apa? Untung. Kenapa untung? Coba lihat di sana di dalam ayat yang ke ayat 23 ya. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Nah, kenapa? Karena itu yang dikatakan di dalam bagian ini, Paulus lebih menginginkan mati di dalam Kristus yang untung itu. Lebih menginginkan bersama dengan Kristus. Karena dia tahu bagaimana beratnya penderitaan di dalam hidup, bagaimana beratnya menjalani hidup, menjalani pelayanan, menjalani segalanya. Dia sangat tahu itu, betapa beratnya semuanya itu, saudara. Ya, betapa beratnya itu. Makanya dikatakan kalau mati untung. Untung apa? Karena mau bersama dengan Kristus. Dia ingin ke sana, dia ingin kembali ke sana. Tetapi dikatakan dalam ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya kan? Itu yang saya katakan tadi. Jadi hidup dan mati itu Tuhan yang menentukan. Yang kedua, hidup dan mati itu harus bermakna. Jadi makna yang pertama dikatakan kalau kita hidup adalah Kristus. Ya, lalu yang kedua, kalau kita meninggal, kalau kita pulang ke sana dikatakan, itu keuntungan. Nah, ini saudara, keuntungan katanya. Karena memang tempat kita harus di sana. Tempat kita ini bukan di dunia ini.
Ya kan? Tempat kita bukan di dunia ini. Ini hanya tempat yang sementara saja. Jadi kita harus pegang ya sama-sama ya ibu-ibu ya. Ini adalah tempat yang sementara saja. Jadi seharusnya ya kebahagiaan itu mereka yang meninggal dalam Kristus itu mereka adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah beristirahat, mereka sudah menyelesaikan tugas mereka sudah menyelesaikan tanggung jawab mereka, dan mereka sudah sudah selesai. Jadi tidak ada yang lain lagi. Kita yang hidup masih bergumul dengan banyak hal di dalam dunia ini. Nah, itu dia. Jadi itu yang kedua ya, ibu-ibu ya, tentang hidup dan mati itu. Hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Hidup dan mati itu harus punya makna. Ya. Jadi kalau hidup maknanya apa? Kristus. Kalau mati maknanya apa? Maknanya adalah keuntungan. Untung kan? Wah, untung itu saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Memang dewasa ini orang yang meninggal semuanya tiba-tiba. Karena memang adanya COVID ini seperti membuat orang terancam, membuat orang seperti ketakutan, dan lain sebagainya. Ya, ketakutan kan saudara? Ya, kenapa? Kita nggak tahu. Jadi di tengah-tengah ketakutan itu seharusnya dengan hidup yang ada sekarang ini supaya bermakna itu, ya kita punya penyerahan kepada Kristus. Karena dikatakan hidup adalah Kristus, ya kan? Karena dikatakan adalah hidup adalah Kristus, berarti kita punya penyerahan kepada Dia. Hanya Dia yang bisa ngatur kan? Gak ada yang bisa ngatur saudara hidup kita. Ya, termasuk alam ini juga. Itu saya berkali-kali berkata kepada ibu-ibu sekalian. Termasuk alam ini juga dan segala situasi yang terjadi dalamnya, hanya Tuhan yang bisa mengendalikannya. Jadi orang-orang percaya itu harus berpasrah kepada Tuhan. Ya, saya sangat senang ya banyak link-link yang dibuat oleh pemerintah ya sekarang ini untuk selalu mengatakan. Bekasi juga ada dari daerah Jawa Barat, saya terima linknya juga ya. Jakarta juga saya terima juga linknya ya, untuk selalu berkata mari berdoa untuk Indonesia, mari berdoa untuk Jawa Barat, mari berdoa untuk Jakarta, mari berdoa untuk daerah-daerah tertentu. Ya, karena saya setengah di Jawa Barat, setengah di sini juga, setengah di Jakarta ya aktivitas pelayanannya. Jadi saya terima linknya juga ya dari dari sekretaris daerah Jawa Barat itu. Nah, jadi bisa kita lihat di dalam bagian ini saudara bahwa ternyata itulah hidup. Ya. Dan memang bagaimanapun situasi yang mencekam ini harus dibuat menjadi situasi yang bagaimana? Situasi yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya, kalau di tengah-tengah Tuhan membuat tulah katanya, ya pintu-pintu orang Israel ya ditandain dengan darah itu, dan mereka dilewati dari sana. Jadi ya, itu ya mereka terlewat ya dengan adanya kematian anak-anak sulung itu, mereka terlewat dengan tulah itu. Kan apa tanda yang harus kita buat? Ya, supaya tulah itu tidak supaya COVID itu bisa melalui kita. Tidak ada kata lain, penyerahan kita dengan Tuhan. Ya, itulah tanda yang harus kita buat, penyerahan kita setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Ya, seharusnya kita punya penyerahan yang kuat dengan Tuhan kita. Ya, karena apa? Karena hanya itu yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita dalam hidup ini. Ya, lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga ya. Jadi hidup mati Tuhan yang menentukan. Hidup mati harus punya makna. Lalu yang ketiga, hidup harus kerja. Artinya apa? Dalam hidup ini selama kita hidup harus bekerja memberi buah itu. Jadi hidup itu harus memberi buah. Jadi kalau kita masih hidup, itu berarti memberi buah. Karena kalau kita sudah meninggal, tidak mungkin ada buah yang kita kerjakan lagi. Kita sudah berhenti. Makanya selalu dibilang orang yang meninggal itu tugasnya sudah selesai. Jadi selama kita hidup harus menyelesaikan destininya kita. Tujuannya Tuhan dalam hidupnya kita itu harus kita temukan. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian, coba lihat di dalam ayat yang ke 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ayat 24 menjawab, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi dalam arti apa? Paulus nggak buru-buru berkata kepada Tuhan, ambillah aku. Dia nggak buru-buru juga berkata kepada Tuhan, selesaikanlah semua kerjaanku. Tidak. Tapi dia katakan di dalam ayat 22 tadi itu, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi buah yang Tuhan nantikan. Buah itu apa? Sesuatu hasil yang kita kerjakan setiap hari, setiap pagi, setiap hari, ya yang harus kita kerjakan, harus kita maksimalkan buahnya. Ya.
Rick Warren berkata, ya buah itu adalah destininya kita. Kita harus bertemu dengan destininya kita. Setiap hari kita harus bertemu dengan destininya Tuhan untuk hidup kita ini apa. Supaya apa? Itu tadi, supaya tidak ada hari-hari kita yang berlalu lagi. Seperti itu saja. Ya, hari ini berlalu tanpa makna. Ya, besok berlalu lagi tanpa kerja. Ya, lusa kita lagi sama. Kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Ya. Jadi, ibu-ibu sekalian, memang kita sudah dibatasi nih sekarang. Semua kita ada di rumah. Semua berdiam diri di rumah. Tapi handphonemu nggak ada yang bisa mendiamkannya, bukan? Ya, WhatsApp kita, ya, lalu kita masuk ke dunia maya itu, tidak ada yang bisa mendiamkan itu. Satu-satunya cara aktiflah melayani orang, bertanya kondisinya orang, ya, berbagi firman kepada orang, berbagi sukacita kepada orang lewat media-media yang Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Ya, mari saudara. Ya, saya sekarang melakukan hal yang sama. Kadang-kadang saya rekam pagi, ya, selamat pagi, selamat bekerja, lalu saya kirim. Saya judulnya ada judul yang satu yang saya buat oleh karena firman itu, 10-15 menit saja. Kadang-kadang saya kirim pagi. Tadi saya kirim waktu dekat dengan makan siang. Ya. Lalu nanti mungkin suatu ketika bisa juga dibuat dekat-dekat waktu dia mau tidur atau malam udah di rumah semua nggak ada aktivitas lagi, baru dibikin lagi. Ya, jadi kalau di YouTube saya itu namanya oleh karena firman. Karena hanya itu yang bisa saya bagi. Dalam kondisi yang sangat-sangat sempit ini, untuk mengerjakan segala sesuatu hanya itu yang bisa dibuat. Bayangin semua dari apa namanya? Semua harus dari rumah. Saya baru tahu itu betapa beratnya semua dari rumah. Dalam arti saya kadang-kadang memikirkan memang berat sekali ya kalau orang tidak beraktivitas di luar, tidak mengerjakan sesuatu di luar. Wah, sangat berat sekali. Tapi justru di tengah-tengah perjuangan kita lah di dalam rumah itu, mari kita berbagi. Teknologinya udah Tuhan siapkan, saudara. Supaya apa? Supaya destininya kita, buahnya kita juga bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi jangan berdiam diri. Kalau saudara bisa nyanyi, nyanyi aja. Bagi aja nyanyian tiap pagi sama orang, nyapa orang dengan nyanyian gitu. Ya, kalau kita pintar nyanyi. Saya kebetulan tidak pintar nyanyi, jadi saya tidak bisa berbagi untuk itu, saudara. Ya, atau apa yang lain yang bisa kita buat? Atau ada cerita kecil kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya, live sebentar di Facebook seperti misalnya, ya, live sebentar. Saudara cerita tentang hidup. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Mungkin cukup. Ya, atau saudara sedang berdoa syafaat, berbagi dengan doa syafaat, live di Facebook juga dengan doa syafaatnya saudara. Tidak ada salahnya menurut saya. Mari kita mendoakan bangsa kita, saudara yang ada di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Orang pasti tidak akan ada yang marah dengan orang yang berdoa untuk bangsanya. Itu yang saya katakan, saudara. Itulah buah. Itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Jangan pernah kita mau dibatasi oleh situasi yang membuat kita jadi tercekam dan membuat imun kita jadi turun. Nah, ini ya, saudara ya. Justru kita harus membangkitkan imun kita dan membangkitkan iman kita supaya kita terus kerja di dalam Tuhan ini. Ya. Jadi mari kita lakukan, ya, karena dikatakan di sana kalau kita hidup harus berbuah, harus bekerja memberi buah, harus bertemu dengan destininya kita. Ya, makanya kalau boleh janganlah kita dipanggil oleh Tuhan, ya, kalau kita belum menyelesaikan semua destininya Tuhan buat kita. Jadi seharusnya semuanya harus kita kerjakan. Tiap hari kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bekerja. Bekerja memberi buah. Nah, itu yang dikatakan dalam bagian ini. Kalau aku hidup, berarti itu bekerja memberi buah. Mana yang harus aku pilih? Nggak bisa. Aku nggak bisa milih apa-apa. Lebih bagus dengan Kristus katanya. Tapi ayat 24 tadi bilang. Ya, ayat 24 tadi itu, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi, karena kamu itu apa? Itulah buahnya Paulus. Itulah pekerjaannya Paulus. Kamu itu siapa? Jemaat di Filipi. Jemaat yang dia layani. Ya, dia masih hidup di dunia ini karena jemaat itu. Dia masih ada di dunia ini karena jemaat itu. Apa yang membuat saudara ada dalam dunia ini? Karena apa saudara ada dalam dunia ini? Karena apa saya ada dalam dunia ini? Ya, ini sesuatu yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Ya, pasti kita katakan karena suamiku, karena istriku, karena anak-anakku, karena semuanya. Benar, nggak ada yang bisa ngelarang itu. Tetapi yang paling penting adalah hal yang kita temukan dengan Tuhan kita. Untuk apa saya Tuhan ada di dunia ini? Marilah kita lengkapi kehidupan yang ada ini, kehidupan yang sementara ini, kita lengkapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, Weti, adiknya suami istri, ya, dalam hari yang sama-sama istirahat, diistirahatkan oleh Tuhan, sampai nanti menantikan penghakiman yang ada.
Ya, Bu Yanti juga ya sama mengalami hal yang sama, belum mampu berbicara. Karena apa saudara? Itu tadi yang dia bilang. Tiba-tiba omnya juga dipanggil oleh Tuhan juga. Jadi berat, tetapi kita harus melengkapi diri kita. Harus menguatkan diri kita supaya kita juga kuat di dalam Tuhan. Semoga firman ini menjadi penghiburan buat warga Ibu Eti dan juga Bu Yanti di dalam masa-masa sulit yang sedang dihadapi, dalam masa-masa terluka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tapi ingatlah firman ini selalu, bahwa hidup dan mati Tuhan yang menentukan, hidup dan mati harus bermakna, dan yang ketiga adalah hidup harus bekerja memberi buah. Kita harus bertemu dengan buah kita, destininya kita. Kita harus bertemu. Buah itu harus bermanfaat buat orang lain. Ya, supaya apa? Supaya boleh jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, lengkapilah sukacita dari saudara-saudara kami ini di tengah-tengah duka yang mereka sedang alami, karena sukacita itu hanya ada dalam Tuhan Yesus, hanya ada dalam firman-Mu. Mereka sudah mendengarkan firman, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Kami tahu hidup dan mati kami Tuhan yang menentukan, dan kami tahu juga hidup dan mati kami juga, itu harus bermakna. Ada maknanya yang harus kami raih di sana. Dan kami tahu juga kalau kami hidup berarti kami harus mengerjakan buah lagi untuk Engkau. Mari Tuhan, supaya kami menyadari kalau kami hidup sekarang ini, untuk siapakah kami hidup? Untuk apakah kami hidup? Dan untuk apakah hidup ini akan kami gunakan? Biarlah firman ini termeterai dalam hati kami semuanya, dan biarlah Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Kami sangat percaya bahwa tangan Tuhan Yesus mengasihi kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.